Halo sahabat bisa pintar. Saat pesawat Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1945, pengeboman Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap Armada Pasifik. Angkatan Laut Amerika Serikat sama sekali tidak siap untuk menghadapinya. Walau demikian, serangan ini membuat Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua, khususnya di peron Pasifik. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan serangan Jepang tidak terhindarkan sebelum serangan ini terjadi? Ketegangan Amerika Serikat dan Jepang sebenarnya sudah menumpuk dari waktu ke waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Kekasaran Jepang adalah negara pertama di Asia yang berhasil menjalankan revolusi industri. Berdasarkan tersebut membuat kekayaan alam yang tersedia di Jepang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari industrinya, Jepang berusaha mempelajari bagaimana cara negara-negara Barat yang lebih maju menjawab permasalahan ini, dan menemukan jawaban bahwa realisme dengan memperluas wilayah baru adalah hal yang dilakukan mereka. Hai, imperialisme Jepang pada masa awal memiliki suatu kesamaan, yaitu menyerang wilayah-wilayah di Asia Timur. Seperti Korea dan Tiongkok yang secara tidak langsung membuatnya berperang dengan kekasaran Rusia. Setelah keberhasilannya melawan Tiongkok tahun 1894 hingga 1895, dan Perang Rusia-Jepang tahun 1904 hingga 1905 membawa Jepang berhasil menguasai Korea dan Taiwan. Keputusannya memilih bergabung dengan fasih sekutu dalam Perang Dunia Pertama membuat Jepang berhasil mendapatkan imbalannya, yaitu wilayah koloni Jerman di Asia Pasifik yang sebagian besar terdiri dari berbagai pulau-pulau tahun 1929 hingga 1933. Seluruh dunia mengalami krisis ekonomi terparah pada zaman modern yang dikenal dengan depresi besar. Krisis ini berkontribusi dalam menjatuhkan popularitas dari pemerintahan Partai Lindsay dan dikenal dengan kebijakan damai dan mendukung kerjasama internasional. Depresi besar menyebabkan terjadinya depresi sewa di Jepang. Dan krisis ini semakin diperparah dengan terjadinya berbagai bencana seperti gempa bumi dan bencana kelaparan di Tohoku, yang menyebabkan kemarahan rakyat kepada pemerintah, bahkan masyarakat yang umumnya menentang militerisme sangat kecewa dengan kinerja pemerintahan Indonesia dan menjadi lagi simpati kepada vaksin dan nasionalis. Hal ini dimanfaatkan oleh saya. Yukai partai ini bersikap oportunistik yang bekerja sama dengan kaum militer dan nasionalis walau sadar bahwa tujuan pasti militer telah menggulingkan pemerintahan sipil Jepang. 13 Desember 1931 pemerintah Jepang digantikan oleh Yukai Korekyo Takahashi diangkat sebagai Menteri Keuangan bersimpang dan di bawah kepemimpinannya ekonomi Jepang semakin sulit kembali dan terus bertumbuh sehingga 1936. Dengan hal ini membuat Jepang dikenal sebagai negara besar pertama yang berhasil lolos dari dampak depresi ekonomi besar dari tahun 1931 hingga 1937. Politik Jepang secara bertahap diambil alih oleh banyak insiden yang terjadi yang merusak basis dari pemerintahan partai dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Beberapa kelompok ultranasionalis dibentuk untuk menolak sistem politik berbasis partai. Mereka ingin menjatuhkan Jepang di bawah seorang kaisar dan memperkenalkan sistem ekonomi terpimpin untuk menyelamatkan kaum miskin pedesaan. Demi mencapai tujuannya, kelompok ini bahkan berani melakukan kudeta dan membunuh tokoh-tokoh penting pemerintahan. Dalam periode tersebut Jepang mengalami diketahui percobaan Sultan Liter dan sedikitnya 6 menteri terbunuh termasuk Koreksio Takahashi yang dikenal sebagai penyelamat ekonomi Jepang. Dari depresi Showa, mereka melakukannya karena merasa pemerintah sipil menghalangi usahanya untuk menyerang bioskop dan mengeluarkan kebijakan yang menemukan Liter seperti pengawasan anggaran belanja militer yang lebih ketat. Sebagian perwira militer Jepang kuantum memulai insiden band final meledakan rel kereta api minyak. Jepang menuduh bahwa Tiongkok olahnya menyebabkannya. Tujuannya membuat Jepang memiliki alasan dalam melakukan invasi militer ke Manchuria untuk memperoleh bahan baku industri dan mempersiapkan Jepang apabila terjadi perang SAR. Mereka memulai insiden tersebut tanpa memberitahukan pemerintah di Tokyo atau markas besar mereka. Menteri Luar Negeri Jepang Chihara sebenarnya sudah memerintahkan mereka untuk menahan diri, namun Ishihara dan kelompok militer mengabaikan perintah tersebut. Keputusan pemerintahan Tiongkok mengadopsi strategi non-perlawanan terhadap agresi Jepang memudahkan pasukan kuantum Jepang. Saat menguasai Manchuria, peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa partai pemerintahan di Tokyo tidak bisa lagi menahan terakum Liter saat komisi yang ditunjuk oleh LBB.
Mengecam insiden Hokben Jepang justru menarik diri dari RGB dan menduduki Manchuria sampai 1915. Halo sahabat bisa pintar. Kalau diintip dari luar angkasa, bumi tampak sangat biru. Karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es. Baik di kutub utara maupun kutub selatan. Meski begitu kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi. Banyak yang memperkirakan bahwa kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya, permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara saja. Rahasianya karena es-es yang ada di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar atau di es dawet kita yang nikmat. Mau esnya mencair semuanya pun, air teh tidak akan luber dari gelas. Karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya saja. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair es di Greenland dan Alaska misalnya. Akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter atau lebih. Secara teori, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami di Aceh. Selanjutnya, skenario kedua yaitu perubahan iklim dengan mencairnya semua es di bumi. Akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Gimana ya nasib ibu-ibu yang suka dengan asinan, kalau garamnya tidak asin lagi? Hehehe. Lanjut, masalahnya salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain yang ikut kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malang. Bisa-bisa hidup kita yang tidak jelas ini, jadi makin penuh ketidakjelasan. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama mencairnya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya, sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua mencarinya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terurainya bahan organik yang selama ini membeku. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon, gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Memang saat ini semua skenario tadi masih prediksi ilmiah semata, meski begitu bumi kita benar-benar pernah tidak punya es loh, jadi tidak mustahil hal ini akan terjadi lagi di masa depan. Nah, seberapa cepat masa itu akan datang? Mari kita menjaga bumi ini sahabat pintar.